Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Mati sakjroning urip, mati di dalam kehidupan. Kalau mati jangan berdiri, kalau berdiri nanti semua pelayat berlari. Matilah sakjroning urip, matikan diri di dalam kehidupan. Menyadari kalau tiada pertolongan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk tidak dapat berbuat apa-apa. Yang demikian ini pemahaman yang di dalam rohani. Jangan dipahami dengan pikiran. Kalau dipahami dengan pikiran akan menyamakan rohnya sendiri sama dengan Tuhan. Dan itulah fakta di lapangan atau kenyataan yang ada di umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matilah sakjroning urip. Untuk memahami yang demikian, kalian wajib memahami diri sendiri terlebih dulu secara detail. Kalau salah memahami diri sendiri, mokal dapat memahami mati sakjroning urip. Yang ada menuhankan dirinya sendiri atau ruhnya disamakan atau dianggap sama dengan Tuhan. Ruh itu memang suci karena langsung diciptakan Tuhan dengan istilah ditiupkan. Jangan samakan, jangan sangka zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai mulut, karena zatnya Tuhan wajib berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Setiap ruh manusia ada janji padanya di awal kehidupan setelah ruh ditiupkan. Yang meniupkan yang maha suci, yang ditiupkan disebut suci. Kalau jasad atau jasmani diciptakan melalui proses dari hukum sebab akibat dari perbuatan ibu dan bapak yang diambil dari sari-sari tanah dari hasil bumi, yang termakan bapak menjadi calon bayi yang dititipkan ke dalam kandungan ibu sampai dilahirkan. Dan semua manusia dilahirkan dengan keadaan membawa Islamnya masing-masing. Dan satu Tuhan, satu tauhid, dan untuk satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila yang kalian imani menyelisihi dari Islam yang menjadi bekal kalian dilahirkan, walau kalian pelaku syariat Islam, kalian bukan beragama Islam. Karena semua nabi beragama Islam dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya penyempurna syariat saja atau syariat Islam. Dan di kitab keempat hanya dijelaskan hanya ada agama Islam. Adanya agama, nama agama lain itu mungkin setelah tauhidnya menyelisihi yang diajarkan nabinya, atau nabinya setelah tiada. Mati sakjroning urip, kenali dirimu sendiri. Manusia ada jasad, pikiran, hati, dan jiwa dan ruh. Manusia hidup karena jasadnya ada ruhnya. Jasad yang ditinggalkan ruh disebut mati. Ruh yang tanpa jasad akan gentayangan mencari jasad atau tempat. Sedangkan sifat zatnya Tuhan tidak membutuhkan tempat karena sifat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha awal yang tiada permulaannya dan maha
akhir tiada berkesudahannya. Kalau bertempat pasti duluan tempatnya dan bertentangan dengan sifat maha awalnya. Orang-orang yang memahami ruhnya sama dengan zatnya Tuhan, mereka gagal memahami zatnya Tuhan dan mengira mati sakjeroning urip zatnya Tuhan menyatu dalam dirinya. Bahkan ada yang menyangka lahir batinnya sama dengan Tuhan. Yang demikian biasanya merasa makrifatnya tertinggi, akan tetapi ada yang tidak percaya dengan adanya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tidak tahu atau mengetahui atau makrifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan demikian memahami mati sakjeroning urip. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuhan maha menyempitkan semua makhluk yang adanya. Seduhan kopi itu butuh tempat atau cangkirnya berpindah, dan tidaknya seduhan kopi tetap membutuhkan tempat atau cangkir. Yang demikian hanya sarana untuk berpikir saja, dan zatnya Tuhan maha kekal yang berpindah-pindah, membesar, mengecil, tidak dapat disebut maha kekal. Dan sungguh zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sama persis dengan 99 asma sifatnya zatnya yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila menyelisihinya berarti bukan Tuhan pencipta semua alam beserta semua isinya. Di umat Islam atau bersyariat Islam hanya yang bersyariat Islam banyak yang menyetek tauhidnya dengan agama tetangga yang tentunya sudah menyelisihi yang diajarkan nabinya. Karena semua nabi beragama Islam, karena satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan mencari ridhonya Tuhan. Dan di umat Islam ada benalu yang ditempelkan di puncak atau cabang pohon yang tertinggi oleh ulah burung kecil yang takut kelaparan atau ingin menguasai dunia ini, semua negeri agar menjadi bonekanya. Mati sakjeroning urip bukan berarti roh kalian sama dengan Tuhan. Bila mati, roh akan kembali, yang kembali dengan yang dituju untuk kembali. Berarti ada dua sisi, yang kembali dan yang dituju wajib berbeda. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW wajib iman dengan seruan ayat Al-Quran. Yang ingkar hanya memuja berhala yang ada di hati atau pikirannya sendiri. Imanmu pintu surgamu, salah imanmu surga yang mana yang akan kalian masukinya. Itu akan sama dengan yang kalian imaninya. Dan surga ada dua, surga yang sesungguhnya dan surga pemiliknya yang bermata sebelah. Dan diperuntukkan yang bertauhid bermata sebelah, atau iman satu sisi ayat dan sisi ayat yang lain kalian ingkarinya. Bila salah iman, amal ibadah sebaik apapun, neraka balasannya. Wassalam.